Partai Nasdem. Nasdem. Orang Nasdem. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat DPD, DPC, Sayap Badan, dan Bacalek Partai Nasdem Dapil 3. Dalam rangka persiapan menghadapi pemilu serentak di tahun 2024, Partai Nasdem DPD Cilacap adakan pendidikan politik kepada pengurus DPD, DPC, Sayap Badan dan Bacalek di Dapil 3 pada Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2022 di Cipang Resto Kecamatan Sidareja, pukul 9 sampai pukul 14 WIB. Acara dibuka dengan doa basmalah dan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Nasdem bersama-sama, dan dihadiri para pengurus DPD Nasdem Cilacap, Wakil Ketua OKK Willy Sulistiowati Ningsih, Wakil Ketua Pendidikan Politik O. Magnun, Wakil Sekretaris Bidang Administrasi Ferry Andrianto, Wakil Ketua Bidang Bambiru Minto Cahyo Sasongko, selaku Sekretaris DPD Nasdem Kabupaten Cilacap, Ketua DPC Nasdem Kecamatan Sidareja Mo. Magnun, Ketua DPC Nasdem Kecamatan Majenang Muhammad Holik, Ketua DPC Nasdem Kecamatan Patimuan Widi Prabowo, Ketua DPC Nasdem Kecamatan Cipari Agus, Ketua DPC Nasdem Kecamatan Gedung Reja Parno, para pengurus dan kader Partai Nasdem sedapil 3 Kabupaten Cilacap serta Bacalek DPRD Provinsi dan Kabupaten. Acara diawali dengan pemaparan Sekretaris DPD Nasdem Cilacap Cahyo Sasongko, bahwa pendidikan politik adalah agenda rutin Partai Nasdem, untuk mengevaluasi kekurangan apa yang ada di masing-masing DPC dan mengedukasi para pengurus, kader, dan bacalek Partai Nasdem yang belum tahu tentang politik dan Partai Nasdem. Untuk bekal seluruh pengurus dan kader Partai Nasdem untuk memenangkan pemilu di tahun 2024. Untuk Dapil 3 DPD Nasdem menargetkan 2 caleg yang duduk di DPRD Kabupaten Cilacap. Ada 9 bacalek Dapil 3 yang sudah mendaftar sebagai caleg di Pileg 2024. Semua bacalek sangat optimis untuk kemenangan Partai Nasdem. Dengan bermodalkan pengalaman dan latar belakang profesi masing-masing. Ada 9 bacalek DPRD Kabupaten Cilacap di Dapil 3 yaitu Widi Prabowo dan Suri Priadi dari Patimuan, Edi Sukamto Cipari, Sukiman Siwi, Kristi dan Soleman Gedung Reja, Magnun, Muridan, dan Fernandinta dari Sidareja. Dan untuk bacalek DPRD Provinsi Doni Tianto, Muhammad Holik, Gus Habib, Eko Sembodo, Arif Rahman Hakim, dan Yanu Arnanaba. Cahyo menjelaskan semua bacalek harus saling mengenal, bekerja sama, menjalin komunikasi yang baik agar tidak berbenturan dalam mencari dukungan masyarakat. Untuk Dapil 3 ada 7 caleg yang akan maju di Pileg 2024, 3 perempuan dan 4 laki-laki. Untuk itu semua bacalek harus bersaing untuk meningkatkan elektabilitasnya dan didukung dengan data dukung yang valid dan yang terbaik yang akan lolos maju menjadi caleg Partai Nasdem di 2024, ucap Cahyo. Acara dilanjutkan dengan pemaparan Wakil Ketua Bambilu DPD Nasdem Cilacap Minto, dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Politik dan Kaderisasi DPD Nasdem Mo. Magnun yang membekali pendidikan politik dan memotivasi para pengurus DPC, Bacalek RI, Provinsi, DPRD Kabupaten Nasdem untuk optimis, bangga dan percaya diri, dengan Partai Nasdem yang merupakan partai yang baru dengan capaian prestasi yang mampu bersaing dengan partai besar lainnya, yang mewarnai dinamika politik demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Berikut wawancara Cahyo Sasongko, Sekretaris DPD Nasdem Cilacap kepada media, dari Cipang Resto Sidareja. Trisno Komari, jurnalis Dorek45.com, IPJT TV Cilacap mengabarkan. Bahwa ini adalah target dari DPD, bukan dari DPD, tapi memang dipaksa untuk DPD ini, untuk DPRD Kabupaten supaya bekerja di dalam perusahaan. Ya, pasti DPD Partai Nasdem sudah melakukan persiapan-persiapan, baik konsolidasi, restrukturisasi, kemudian saya partai Indonesia dan saya partai, kemudian kawan-kawan masing-masing daerah, terus usaha-usaha kegiatan-kegiatan pasti melalui Bidikar
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ini saya sampaikan bahwa catatnya di sini kotanya 7. 7 ya, perempuannya 3, laki-lakinya 4. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan tiket? Pasti harus dinaikkan elektabilitasnya. Saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada seluruh jajaran pengurus DPC yang hadir di acara ini, bahwa DPD Partai Nasdem saya rutin mengadakan pendidikan politik. Hari ini Sabtu tanggal 15 Oktober kita tempat di Sidoarjo. Kenapa? Nah, memang ada 4 kecamatan yang harus kita datangi hari ini. Ujang, Tikuan, Cipali, dan Sidoarjo. Kita mengambil lokasi di Sidoarjo biar kumpul bareng. Jadi tidak kejauhan ke Cilacap. Kita yang langsung ke Bukit. Biar tahu permasalahan yang ada di kampung. Kita bedah bersama. Kita kesulitan permasalahan. Kemudian ini pasti agenda ini rutin. Kenapa harus ada pendidikan politik? Karena pasti pengurus DPC, caleg secara umum belum mengerti tentang Nasdem itu apa. Nanti yang disampaikan oleh beliau yang pendidikan politik ini melibatkan 4 DPC sekitar 80 ya. Nah, saya akan sedikit buka peta politiknya. Jadi biar saya tidak mengakali nanti bagiannya masih banyak. Peta politiknya di dapil 3. Pak Caleg harus paham. Nah, bisa Caleg. Ini cerita peta politik. Umpamanya Pak Sulaiman sudah dikerja di desa tahu tak kerja. Tolong nanti kita bekerja dikuasai yang awal. Di DPD Partai Nasdem Cilacap sudah disiapkan peta politik. Nanti Pak Sulaiman membawa pin ke sana, daerah-daerah mana yang sudah diambil oleh Pak Sulaiman. Kan jelas. Kalau orang kerja sudah pasti tahu. Saya di lapangan kerja daerah ini, namanya. Terus namanya Hamidi, saya udah di Cibrutu. Silakan tempel pin di sana. Kenapa tujuannya pin? Biar tahu di situ tidak tembakan. Antara bakal calon legislatif tidak saling membunuh, tidak saling mencari suara. Jadi dibagi suaranya. Kan nanti peta politik ini rapat dengan pin-pin dari Pak Jarod itu. Artinya berarti ini sudah pasti kita tahu peta politik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua dalam kondisi fresh, sehat, sehingga hari ini bisa menerima pendidikan politik dari DPD. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Hal prinsip yang perlu dimiliki oleh panjenengan semua yang hadir di sini, baik struktur partai, saya partai maupun bacalek, adalah terkait kebanggaan terhadap partai kita, Partai Nasdem. Kita bedah dari pusat dulu. Di 2014, pemilu pertama yang diikuti oleh Partai Nasdem, partai baru satu-satunya yang lolos ke parlemen, ke DPR RI adalah Partai Nasdem. Minimal suara harus bisa didapatkan. Berapa juta? 8,4 juta suara, dan melahirkan 35 kursi anggota DPR RI. Prestasi kan? Ini harus bangga jenengan. Pemilu pertama partai lahir tahun 2011, tadi dijelaskan oleh beliau Pak Maknur, langsung lolos ke parliamentary threshold yang mensyaratkan 4% dari suara nasional itu masuk DPR. Ikut pemilu langsung lolos parliamentary threshold dengan melahirkan 35 kursi anggota DPR RI. Nah, kemudian apa? 2019 partai kita berada di posisi keempat dari 9 partai politik yang lolos ke Senayan. Pertama PDI Perjuangan memperoleh kursi 128 kursi. Kemudian yang kedua, Partai
Golkar dengan 85 kursi. Kemudian yang ketiga Gerindra dengan berapa? 78 kursi. Nah, yang keempat ini Partai Nasdem dengan 59 kursi. Tepuk tangan. Ini yang jenengan dan saya dengan semuanya itu harus bangga bahwa partai kita itu partai 4 besar nasional. Kita partai baru berdiri 2 kali ikut pemilu langsung menduduki 4 besar. Nah, sekarang kita balik ke mobil kita ke Cilacap. Cilacap sampai hari ini Nasdem memang berada di urutan terbawah dari 9 partai politik yang lolos ke DPRD Kabupaten. Jane Partai Nasdem melahirkan 4 kursi, tapi alhamdulillah partai kita Nasdem itu memiliki 1 fraksi. Karena apa? Karena ada 4 anggota DPRD. Inilah kelebihannya. Jenengan harus bangga. Itu loh, meskipun perolehannya paling kecil tapi melahirkan 4 anggota DPRD. Memotivasi panjenengan semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, Allahumma amin. Ayo tetap semangat, yang penting semangatnya loh. Jangan keterbatasan itu dijadikan alasan. Selama sudah semangat, rakyat juga mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Ini yang penting. Jangan mudah mengobrol janji. Tapi bagaimana caranya nanti kita membuktikan. Saya slogannya dulu sewaktu kampanye itu orang ngobrol janji tapi bukan. Nah, ini yang patut jenengan bangga bahwa saat ini dengan 4 kursi meskipun masih suara terbawah, tapi kita harus mampu ke depannya untuk bisa dapil 3 khususnya ini terisi oleh wakil rakyat dari Nasdem. Allahumma siap jenengan? Partai Nasdem bersatu berjuang. Partai Nasdem bersatu berjuang. Nasdem orang Nasdem. Mari kita bersama-sama dari dapil sini harus ada putra daerah sini yang jadi wakil rakyat dari Nasdem. Allahumma Partai Nasdem bersatu berjuang. Partai Nasdem bersatu berjuang. Partai Nasdem menang. Orang Nasdem. Kaderisasi adalah bagaimana kader ataupun pengurus yang sudah menjadi pengurus ini bisa mempunyai idealisme, ya. Jadi berpolitik itu intinya adalah membangun idealisme, membangun fanatisme terhadap partai ini. Agar supaya apa? Agar supaya kita itu tahu betul, melekat dalam hati bahwa saya punya partai politik yang memang benar-benar melekat di dalam hati dan dituangkan dalam ucapan, dalam tindakan juga, agar supaya apa? Kita bisa membangun negeri ini dengan baik. Terkait dengan Partai Nasdem, dengan slogan restorasi, yaitu kita akan kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Itulah restorasi. Jadi kita harus tahu betul restorasi itu kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Apa sih itu jati diri bangsa Indonesia? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya kita ingin bahwa negeri ini kembali berjalan sesuai dengan rel, ya, rel Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Agar supaya apa? Tujuan proklamasi ini, kemerdekaan ini tercapai, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Siapa sih yang harus direstorasi dulu? Kita, diri kita, pribadi kita. Jangan pernah kita mengatakan orang lain tidak benar, jangan pernah mengatakan partai lain tidak baik, jangan pernah katakan orang lain tidak jujur. Kau lihat dirimu sudah lebih baik dari orang lain apa tidak? Artinya agar kita kembali kepada pribadi kita. Jadi pengurus Nasdem harus seperti itu. Jangan pernah katakan orang lain itu tidak mampu, jangan pernah katakan orang lain tidak benar. Kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita cemooh, kita fitnah, kita bunuh. Artinya apa? Slogan orang Jawa, nek lara dijiwit pejen jiwit. Kalau kau sakit difitnah jangan fitnah. Itulah Nasdem. Kalau kau sakit direndahkan jangan merendahkan. Tetapi Pak Surya pesan jangan pernah kau balas ketika direndahkan orang, karena sekalipun kau rendahkan, kau tidak akan lebih tinggi atau dia yang merendahkan tidak akan lebih tinggi dari kau. Ini adalah pesan Pak Surya. Didanai oleh negara ini, pendidikan politik. Ya.
Jadi dari suara perolehan di Kabupaten Cilacap, satu orang pemilik itu nilainya 3.000 untuk diberikan pendidikan politik. Jadi 3.000 kali 50 juta, menjadikan 176 juta. Itu uang negara. Kenapa harus diberikan pendidikan politik? Karena semua masyarakat Indonesia ini harus melek politik, harus tahu politik, agar supaya apa? Agar supaya kita semua bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Siapa itu masyarakat? Masyarakat adalah orang dalam suatu wilayah yang ada di negara Republik Indonesia ini dan berkata itu adalah masyarakat. Masyarakat harus bisa menyampaikan unek-uneknya. Seperti di Partai Nasdem di sini, itu menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa konteks kita berdemokrasi, konteks kita berpolitik adalah bagaimana sebesar-besarnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kita kenalin dulu dari DPR RI, calon DPR RI. Prianto, silakan. Perkenalkan saya Doni Prianto Ezraindra. Joni Prianto. Doni Prianto, yang mana untuk saya tolong untuk alamat saya Cilacap Utara. Untuk asli saya Sampang, masih Sampang, tapi sekarang sudah lebih 15 tahun di Cilacap. Sampang itu batas paling timur Cilacap Banyumas. Dan untuk keluarga besar ataupun bapak ibu daerah Banyumas dan Tambak, jadi saya di Sampang sekarang domisili, dan untuk rumah Cilacap. Untuk tempat tanggal lahir atau lahir itu di Banyumas, dan sekarang domisili atau bertempat tinggal di Cilacap. Jadi saya ambilnya Banyumas Cilacap. Untuk saya kegiatan sehari-harinya jadi praktis ataupun pengacara, dan kantor saya di depan Pengadilan Agama, kantor Pengadilan Agama Cilacap di Jalan Rajinan. Untuk profesi saya sudah mungkin 10 tahun lebih jadi pengacara, dan apa untuk sekarang ini sudah saatnya sekarang harus memperjuangkan politik dengan radikal, memperjuangkan untuk kebersamaan dan kemakmuran. Pak Kolik, silakan kenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Mungkin kalau yang kader lama kenal dengan saya, tapi kalau yang baru kayaknya banyak yang baru. Izinkan, nama saya Muhammad Kolik. Saya asli dari Jawa Timur, dari Kediri. Keseri 4 Benting, Kesamping Bening, saya itu di Medina. Dan alhamdulillah saya punya anak 3, cucu sudah hampir 7. Cilik ning rendel. Saudara-saudaraku sekalian atau kakak-kakakku sekalian, tadi telah disampaikan yaitu oleh Mbah Parno, yang mana telah disampaikan di dalam manifesto politik Partai Nasdem. Alinea yang terakhir, tujuan daripada Partai Nasdem tak lain dan tak bukan adalah untuk merebut masa depan. Betul? Hal ini tidak akan pernah tercapai untuk merebut masa depan kalau kita tidak merebut kekuasaan. Betul? Nah, untuk itulah saudara-saudaraku sekalian, kita sebagai orang politik yang mana para DPC sampai ke tingkat ranting, kita berkumpul bukan untuk sekedar melakukan rutinitas demokrasi 5 tahunan, tapi restorasi tidak akan pernah terwujud kalau kekuasaan ini tidak kita rebut.
masa depan tidak akan pernah juga terwujud kalau kekuasaan tidak kita rebut. Nah, untuk itu saya yakin dengan diadakan latihan pendidikan politik, akhirnya kita tampil akan menjadi petarung-petarung demokrasi dalam rangka merebut kekuasaan. Nah, untuk itu kakak-kakakku sekalian, izinkan saya bila mana Tuhan mengendaki, izinkan saya mencalonkan diri yaitu di Dapil Banyumas Cilacap untuk provinsi. Dan kami bersama dengan Kak Doni, dengan Kak Siwi, Kak Edi, dan Kak Didi, dan Kak Sulaiman, ini nanti kita bersatu, berjuang, baru kita menang. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widi Prabowo, asli dari Patimon. Pada saat ini Partai Nasdem mempercayakan saya untuk ikut kontestasi di periode ini. Saya mantan tidak jadi provinsi. Ya, dulu saya sempat memperjuangkan Partai Nasdem di provinsi di wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Puji syukur juga kami di provinsi membuahkan hasil dengan satu kursi di dapil kami di dapil 11 provinsi, satu dewan yang saat ini juga masih bertahan di provinsi. Mudah-mudahan nanti saya serahkan tampuk kepemimpinan di Dewan Provinsi kepada Pak Malik. Monggo nanti diteruskan kembali yang di provinsi. Dan saya kembali ke wilayah karena saya berharap bahwa di Dapil 3 pengalaman yang kemarin itu memang tidak ada dewannya. Jadi saya berpikir bahwa saya ingin kembali ke wilayah saya sendiri di wilayah Kecamatan Patimon khususnya, dan saya dipercaya untuk saat ini juga mentabung sebagai pimpinan DPC di Kecamatan Patimon. Jadi saya cukup membuka diri kepada kakak-kakak semua, bukan berarti saya yang mempunyai wilayah, jadi wilayah ini untuk saya sendiri tidak, tetapi saya membuka diri kepada teman-teman caleg yang daerah, provinsi ataupun RI. Mari kita bersama. Mohon tadi disampaikan mungkin daerahnya KWD, silakan ke sana KWD, mau masuk ke kabupaten KWD ulun lah alasannya, silakan untuk salah sasaran ya. Ada terus titik-titik kan sesama orang Nasdem, kalau bisa yang sing ora doyan KWD yang ke caleg Nasdem yang lain, sama sebaliknya yang tidak doyan sama Kang Edi di Cipari ya sama caleg Nasdem yang lain. Jadi satu suara kita membesarkan Nasdem. Kang Edi silakan. Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Edi Sukamto, lahir di Blitar, Jawa Timur, juga berdekatan dengan Mas Baru. Kita bersahabat dan berteman seperti kakak adik. Nama saya di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, tapi khusus untuk Werkudung. Jadi pembangunannya itu kenapa sangat-sangat terbelakang. Ya, ini yang menjadi motivasi saya untuk ikut bergabung dalam Partai Nasdem dan memperjuangkan agar petani dan investor di sana bisa berhasil. Saya Sukuman Siwi. Saya lahir di kampung Tambak Kerja, Dusun Tambak Kerja, Desa Tambak Kerja. Saya lahir 15 April 58, SD SMP di belakang ada SMP Nasional itu saya. Kenapa saya ke Nasdem? Dengan pertimbangan begini, ya belum saya sampaikan juga yang jelas, ya tidak ada apa itu 2022 saya didatangkan dari dari Purnawirawan, di mana Partai Nasdem Bapak Surya Paloh ingin menggebrak stabilitas Partai Nasdem melalui para purnawirawan. Karena begini, Pak Surya Paloh dengan menggebu-gebunya menyampaikan bahwa kenapa para
pensiun tidak diwadahi oleh pimpinan-pimpinan mana saja. Nah, Pak Surya Paloh dengan hati nurani tentunya yang semangat dan tergugah barangkali menyampaikan bahwa para purnawirawan wajib diperiksa dengan tentunya dengan kemampuan yang ada ya, karena saya berpikir di usia muda pada saat itu membela negara melalui TNI, di usia yang karena tua gitu ya, tapi mudah-mudahan masih produktif ya, untuk berjuang untuk membangun kampung. Nah, mari kita sama-sama yang berada di sini itu kita berjuang, siapapun nanti yang jadi itu nanti kita dukung, karena yang tentukan yang jadi itu bukan kita sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas. Itu saja. Nama saya Mudan dari Desa Sidamulia, Kecamatan Sidaja. Saya mencalonkan anggota dewan karena panggilan jiwa. Saya ini panggilan jiwa, bukan saya pengen dihormati, dia tidak ada sama sekali. Pengen mau benda saya tidak ada. Itu jiwa saya. Saya memang seperti itu. Kenapa? Saya itu backgroundnya tenaga kerja di Korea dan di Jepang. Saya tahu persis negara maju. Kita sudah merdeka 77 tahun, tapi kita sudah tertinggal dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Kita ini dibodohi, Pak. Kita sumber aset kaya alam di Indonesia itu sangat luar biasa, tapi SDM kita sangat rendah. Ya kan? Karena apa? Kita sudah sangat jauh ketertinggalan dengan teknologi, dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial, dengan budaya. Makanya ini adalah suatu panggilan jiwa saya, Pak. Saya terjun di politik, insya Allah dengan Partai Nasdem, insya Allah mudah-mudahan akan lebih baik dari tatanan-tatanan semua tatanan instansi pemerintah. Partai Nasdem Kabupaten Cilacap, terutama Dapil 3, Kecamatan Sidaja, Patimuan, Sipari, Indonesia, siap memenangkan pemilihan